Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan kasus soal, yaitu pada laporan arus kas, yang mana di sini kita menyusun laporan arus kas dengan metode langsung pada aktivitas operasinya ya. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Jaya Sentosa, yaitu laporan posisi keuangan komparatifnya pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian terdapat laporan laba rugi. Laba rugi pada periode tahun berjalannya, yaitu yang mana laba bersihnya itu sebesar 18 juta. Nah, untuk menyusun laporan arus kas ini, langkahnya yang pertama itu mengidentifikasi terlebih dahulu ya, apakah aktivitas ini masuk ke aktivitas operasi atau investasi atau pendanaan dari akun-akun ini. Kemudian neraca komparatifnya ini kita selisihkan. Nanti terlihat nih apakah eh, selisihnya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk beban operasionalnya juga nanti akan kita kurangi dengan beban penyusutan. Pada kali ini kita akan membahas dulu terkait dengan aktivitas operasinya. Sebelumnya kita selisihkan dulu nih antara tahun 2022 dan 2023 pada laporan posisi komparatifnya, laporan posisi keuangan komparatifnya, yang mana kas di sini terjadi peningkatan atau kenaikan, kemudian piutang usahanya juga mengalami kenaikan ya sebesar 2 juta. Untuk persediaannya juga itu mengalami kenaikan dan seterusnya. Nah, ini langsung aja kita masuk ke laporan arus kasnya. Untuk judul itu 4 baris ya, terdiri dari nama PT-nya, kemudian nama laporan keuangannya, di sini laporan arus kas, kemudian untuk periode yang berakhir 31 Desember di sini. Kemudian mata uangnya, satuan mata uangnya berupa ribuan rupiah atau bisa juga dalam bentuk jutaan rupiah bisa. Yang jelas di sini untuk judulnya itu 4 ya, 4 baris. Yang pertama dari arus kas aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini kita mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran aktivitasnya dari kas brutonya. Nah, di sini penerimaan kas dari pelanggan. Penerimaan kas dari pelanggan itu kita dapatkan dari pendapatan kotornya ya, pendapatan atau penjualannya. Di sini sebesar 45 juta. 45 juta kita masukin nih, 45 juta. Kemudian kita lihat yang berpengaruh terhadap penjualan. Kan dalam penjualan ini kita tidak tahu ya, apakah penjualan ini eh, penjualan secara kas, maksudnya itu dalam bentuk penjualannya ini uang tunai semua atau ada penjualan yang sifatnya kredit atau utang gitu. Sehingga kita atau piutang, sehingga kita kurangin dulu nih piutangnya. Namun kita lihat dulu apakah di selisihnya ini piutang usahanya mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk piutang usahanya itu mengalami kenaikan sebesar 2 juta. Artinya apa? Perusahaan tersebut banyak pendapatannya itu berasal dari penjualan kredit, sehingga kita harus mengurangin. Artinya kan kas masuk kita nggak ada nih, karena mengalami kenaikan piutang. Berarti pelanggan banyak beli secara kredit, sehingga pendapatan kita dikurangi dengan piutang. Sehingga penerimaan dari pelanggannya itu sebenarnya kas kita adalah sebesar 43 juta. Kita masukin nih ke dalam laporan arus kas. Penerimaan dari pelanggan. Ini sebenarnya sudah baku ya. Tinggal teman-teman mengingat saja formatan dari laporan arus kasnya begitu. Penerimaan dari pelanggannya sebesar 43 juta. Kemudian selanjutnya itu pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok ini berapa sih arus kas keluar kita untuk pembayaran kepada pemasok tersebut begitu. Kita lihat di sini HPP-nya. HPP-nya di laporan laba rugi itu sebesar 10 juta. Kita masukin 10 juta. Kemudian
kita lihat apakah ada pembelian persediaan atau malah tidak ada pembelian persediaan. Makanya kita lihat di sini di komparatifnya persediaan di sini selisihnya itu 2 juta. 2 juta ini mengalami kenaikan. Yang tadinya 8 juta menjadi 10 juta. Artinya apa? Artinya terjadi kenaikan persediaan. Berarti perusahaan tersebut membeli persediaannya. Ketika kita membeli persediaan, artinya HPP kita kan bertambah ya. Sehingga 10 juta ditambah dengan kenaikan persediaannya sebesar 2 juta. Kemudian kita lihat utang usahanya. Nah, di sini utang usaha pada tahun 2022 itu sebesar 85 juta. Sedangkan tahun 2023 itu sebesar 82 juta. Artinya apa? Artinya mengalami penurunan. Sehingga di sini penurunan utangnya itu kita tambah. Kenapa kita tambah? Karena kita kan di sini fokusnya terhadap pembayaran. Artinya fokusnya terhadap kas keluar. Ketika terjadi penurunan utang, artinya terjadi penambahan kas keluar dari perusahaan. Sehingga selisih dari penurunan utang ini kita tambahkan. Untuk HPP 10 juta, kemudian kenaikan persediaannya 2 juta, penurunan utangnya 3 juta. Ini kita tambahkan semua. Hasilnya pembayaran kepada pemasok itu sebesar 15 juta. Lalu kita masukin ke dalam arus kas aktivitas operasinya. Pembayaran kepada pemasok di laporan arus kas tentunya mengurangin aliran arus kas kita begitu. Sehingga di sini kita buat minus pembayaran kepada pemasok gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk pembayaran untuk beban operasi lainnya. Nih, beban operasi itu sebesar 8 juta. Ya, 8 juta nih. Kita lihat di sini. Beban operasinya itu sebesar 8 juta. Kemudian kita lihat lagi beban operasinya itu ada apa aja. Kita sesuaikan dengan di posisi keuangannya juga. Nah, di posisi keuangan kita lihat bahwa beban dibayar di mukanya itu selisihnya berupa 1 juta. Yang mana pada tahun 2022 itu sebesar 6 juta. Kemudian 2023 mengalami penurunan nilainya jadi 5 juta sehingga terdapat selisih 1 juta. Nah, 1 juta ini tentunya akan mengurangin. Nih, 8 juta dikurang 1 juta. Kan beban dibayar di muka itu kalau mengalami penurunan artinya ada arus kas yang masuk. Ketika mengalami penurunan beban dibayar di mukanya artinya ada arus kas yang masuk, bukan arus kas keluar. Sehingga ketika terjadi penurunan itu akan mengurangin gitu. Sehingga ini kita minusin. Kemudian untuk penyusutan gedung ini harus kita kurangin juga. Karena kan ketika kita menghitung beban operasi pada laporan arus kas, itu kita lihat dulu apakah ada transaksi non kasnya. Nah, di sini kan penyusutan ini kan tidak berpengaruh terhadap aliran kas ya, aliran kas masuk dan keluar. Makanya sini kita kurangin berapa beban penyusutannya. Kita lihat nih, penyusutan gedung. Penyusutan gedung ini mengalami penurunan sebesar 5 juta. Kemudian untuk penyusutan peralatan itu mengalami kenaikan sebesar sebesar 5 juta. Sama ya, untuk penyusutan gedungnya juga mengalami kenaikan sebesar 5 juta. Sehingga untuk beban penyusutannya itu kita kurangin 10 juta begitu. Nih, beban penyusutan gedung itu 5 juta, beban penyusutan peralatan 5 juta. Sehingga diakumulasiin hasilnya 3 juta beban operasi lainnya. Sehingga kita taruh sini nih, beban operasi lainnya sebesar 3 juta. Kemudian selanjutnya apalagi nih beban operasi kita, pengeluaran kas kita dari aktivitas operasinya. Dilihat dari laporan laba rugi.
Nah, di sini kan beban operasi sudah nih, sudah kita hitung. Kemudian di sini ada beban bunga. Beban bunga sebesar berapa? 6 juta. Beban bunganya 6 juta. Kita lihat apakah ada utang bunga atau beban akrual bunganya di laporan posisi keuangan komparatifnya. Nah, di sini tidak ada ya, sehingga kita masukin saja dari laporan laba ruginya, beban bunganya sebesar 6 juta. Kemudian pembayaran beban pajak penghasilan ya. Kan beban pajak penghasilannya itu sebesar 3 juta. Kita lihat apakah di laporan posisi keuangan komparatifnya ada nggak utang beban pajaknya. Kalau kita lihat di sini tidak ada ya, sehingga yang kita masukkan itu hanya berupa 3 juta ini. Nah, setelah kita masukkan terkait dengan penerimaan dari aktivitas operasi ini, dari penerimaan pelanggannya 43 juta, kita kurangi dengan pembayaran-pembayaran sehingga dapatlah jumlah arus kas dari aktivitas operasi kita sebesar 22 juta. Nah, selanjutnya itu aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu untuk datanya kita lihat dari mana? Dari aset tetap ya. Aset tetap, kita lihat aset tetap di laporan posisi keuangan komparatifnya. Aset tetap di sini kan terdiri dari tanah, kemudian peralatan. Kita lihat tanahnya di sini. Tanahnya pada tahun 2022 itu sebesar 60 juta. Pada tahun 2023 sebesar 50 juta. Di sini ada penurunan ya sebesar 10 juta. Artinya apa penurunan tanah ini? Berarti perusahaan tersebut menjual tanahnya ya. Karena kan ini asetnya berkurang. Aset berkurang ini mungkin karena dijual oleh perusahaan tersebut. Sehingga apa? Ketika terjadi penjualan aset tetap tanah kita, maka itu akan menambah aliran kas masuk kita. Sehingga di sini kita masukin nih 10 juta. Kemudian kita lihat untuk peralatan. Peralatan di sini eh, pada tahun Pada tahun 2022 itu sebesar 25 juta. Pada tahun 2023 sebesar 35 juta. Artinya terjadi kenaikan sebesar berapa? 10 juta. Peralatan mengalami kenaikan, artinya perusahaan tersebut membeli ya, menambah peralatan atau membeli peralatan. Ketika kita membeli peralatan, untuk aliran kasnya itu tentunya aliran kas keluar, sehingga mengurangi. Jadi untuk aktivitas investasinya, penjualan aset tetap tanah tadi itu 10 juta, kemudian terjadi pembelian aset tetap ya, peralatannya sebesar 10 juta. 10 juta dikurangi 10 juta, akhirnya 0. Jadi jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasinya itu sebesar 0. Selanjutnya ada lagi nggak untuk aktivitas investasi terkait dengan aset tetap? Tidak ada ya, kalau di contoh soal ini cuma ada tanah dan peralatan. Oke, selanjutnya kita ke arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas pendanaan ini datanya kita lihat dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Kita lihat nih di laporan posisi keuangannya. Untuk liabilitas jangka panjangnya kan terdiri dari utang obligasi, kemudian untuk ekuitasnya ada saham biasa. Berarti dua akun ini ya yang kita masukkan ke dalam laporan arus kas pendanaannya. Kita lihat untuk utang obligasinya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Utang obligasi pada tahun 2022 itu sebesar 42 juta. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 44 juta. Artinya mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan sebesar berapa? 2 juta. Oleh karena itu kita tambahkan ya aktivitas pendanaannya. Kenapa ditambahkan? Karena ketika uh, mengalami penurunan mengalami kenaikan utang obligasi, perusahaan tersebut aliran kasnya itu aliran kas masuk perusahaan kasnya itu bertambah sehingga di sini kita positif menambah ya sebesar berapa? 2 juta.
Kemudian kita lihat ekuitasnya. Ekuitasnya di sini saham biasa pada 2022 sebesar 20 juta, kemudian pada tahun 2023 sebesar 26 juta. Artinya mengalami kenaikan sebesar berapa? 6 juta. Berarti perusahaan tersebut membeli atau menerbitkan saham biasa untuk menambah modal perusahaan itu sebesar 6 juta. Sehingga menambahkan aktivitas pendanaan. Kan aktivitas pendanaan ini eh, sumber modal kita. Yang mana pada utang obligasinya mengalami kenaikan, artinya ada arus kas yang masuk, kemudian pembelian saham biasa atau penerbitan saham biasa itu mengalami kenaikan, berarti kita nambah lagi nih suntikan dana kita gitu. Uangnya berapa? 6 juta. Jadi 2 juta ditambah 6 juta itu sebesar 8 juta. Sudah selesai, kita hitung terkait dengan aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya kita lihat apakah mengalami kenaikan dan penurunan arus kas. Ini kita jumlahkan ya dari ketiga aktivitas ini didapatlah hasilnya 30 juta. Dari 30 juta ini kita lihat berapa arus kas awal tahunnya. Di sini arus kas awal tahun kita dilihat dari 2022 akhir. Karena kan saldo akhir tahun 2022 ini akan menjadi saldo awal di tahun 2023. Nah, untuk saldo awal tahun 2023 itu sebesar 10 juta. Kita masukin ke laporan arus kas ini 10 juta, ya. Nah, sehingga didapatlah arus kas akhir tahunnya itu sebesar 20 juta. Nah, arus kas akhir tahun ini, periode ini, tentunya harus sama dengan laporan posisi keuangan pada tahun periode berjalan. Ini kan laporan arus kas kita nih, laporan arus kas kita udah dibuat nih. Arus kas akhir tahun kita ini sebesar 20 juta. Untuk melihat apakah benar atau salah terkait dengan laporan arus kas yang kita susun, itu kita lihat, kita cocokkan dengan laporan posisi keuangan. Kita lihat untuk kasnya. Kasnya berapa? Untuk 2023 itu sebesar 20 juta. Artinya balance ya. Dengan laporan arus kas yang kita susun, ini arus kas akhir tahunnya sebesar 20 juta. Kemudian untuk posisi keuangannya itu kasnya sebesar 20 juta. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya lebih lanjut terkait dengan laporan arus kas ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.